Saya cuma mau ngomong, kalau Jihan sudah milik saya, dan saya harap Anda tidak perlu mengganggu dia lagi. Saya tidak akan pernah meninggalkan Jihan. Sampai kapanpun. Putriku yang selama ini aku cari, ternyata ada di dekatku. Tanpa aku sangka putriku sendiri adalah wanita yang Alfa cintai. Ibu kenapa? Dan ibu sudah tahu semuanya tentang pekerjaan kotor kamu bersama Jihan dan juga perempuan bernama Marsha. Semua orang tuh punya masa lalu, Jihan. Meskipun aku seorang pelacur. Aku itu paling gak suka sama perempuan yang jual diri. Kamu pikir dia bisa kembali ke rumah ibu setelah kejadian ini? Kita lihat aja bagaimana pelacur itu balik ke rumah ibu. Semenjak ada kamu, Jihan, Alfa kembali lagi seperti dulu, ceria. Semua berkat kamu, Jihan. Tante sangat berterima kasih. Aku juga mau berterima kasih sama Tante. Karena aku ngerasa Tante memperlakukan aku layaknya orang yang pantas untuk dicintai. Kamu memang pantas dicintain, Jihan. Lagi ngomongin apa sih ini? Aku nggak lagi diomongin kan? Ih, rahasia cewek dong. Kamu nggak perlu tahu. Ma, sayang, lihat deh. Aku nemu apa di HP aku. Lucu banget, itu kamu. Iya. Kenapa ya bentukan aku bisa kayak gini dulu? Kamu emang ngegemesin banget waktu kecil, Alfa. Ma, Mama yakin bukan ibunya Jihan. Soalnya aku perhatiin tuh lama-lama ketawa kalian mirip deh. Aku ngerasa aku kayak anak adopsi gitu. Wah, kalau Jihan anak mama, mama pasti menjadi ibu paling beruntung sedunia. Lah berarti Mama nggak beruntung dong punya anak kayak aku. Udah jam segini, aku kayaknya harus pulang deh Tante. Alfa. Tante, makasih banyak ya hadiahnya. Ya, sama-sama sayang. Udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Berarti saya. Iya. Aku telah lama membayangkan pertemuan ini dengan anakku, darah dagingku. Akhirnya dia datang kepadaku. Aku bisa merasakan kebahagiaan yang hangat ini. Aku beruntung banget, Ma. Punya cewek kayak Jihan. Iya sayang. Assalamualaikum. Akhirnya kamu pulang juga, Farhan. Kamu ini sebenarnya dari mana aja sih? Hah? Kamu habis ketemu sama wanita kotor itu kan? Bu, Ibu tuh sadar gak sih, Bu? Kalau kata-kata itu terlalu kasar buat diucapin orang kayak Ibu. Gak usah ngajarin Ibu. Kamu itu udah bikin khawatir Ibu. Yang nyatanya kamu kayak orang bodoh. Ngapain kamu ngemis cinta sama wanita kotor itu? Hah? Harusnya kamu malu, Farhan. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kamu udah ada di sini sekarang. Asal Ibu tahu ya, Bu. Aku kesini bukan karena Ibu. Farhan balik kesini demi Jihan. Aku nggak mau Ibu sampai datang ke sana dan ngancurin hidup Jihan lagi. Jihan sekarang udah hidup lebih baik, Bu.
dia udah punya pekerjaan yang layak. Dan hidup dia jauh lebih tenang sekarang. Ibu pikir ibu tahu segalanya tentang Jihan. Ibu pikir itu semua bisa bikin aku ngelupain Jihan. Dengan cara ibu terus bilang kalau Jihan itu wanita kotor, wanita murahan. Enggak, Bu. Itu nggak akan merubah sedikit pun rasa cinta aku ke Jihan. Sampai kapanpun. Farhan, kamu... Cukup, Bu. Asal ibu tahu ya, Jihan jauh lebih baik daripada yang ibu pikirin. Jadi aku minta sama ibu, setidaknya sebagai sesama perempuan, ibu bisa ngerti rasa sakit yang Jihan alami. Gimana dia udah berkorban untuk menyelamatkan nyawa yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri, Bu. Aku harap ibu ngerti itu. Semoga Ibu Nilo suka aku bawain ini. Ibu! Bu! Bu! Ini aku bawa gorengan kesukaan Ibu. Jangan panggil saya ibu. Saya nggak sudi. Mulut kotor kamu itu panggil saya ibu. Dasar perempuan kotor. Bu, ayah, salah saya apa, Bu? Bu, tolong jelasin ke saya, Bu. Bu, Ibu, stop, Ibu. Bu, tolong jelasin dulu ke aku, Bu, ada apa, Ibu? Bu. Ibu, apa banget sih, Bu? Apa-apaan kamu bilang? Hah? Ibu nggak mau. Ada pelacur tinggal di rumah ibu. Awas kamu, Jen. Kamu datang ke rumah ibu ya, pura-pura terluka. Dan kamu seolah-olah minta bantuan. Tapi apa? Hah? Kamu mendekati orang baik seperti Mas Alfa. Niat kamu apa? Hah? Ingin menjebak dia? Iya. Bu, Jen, kamu tahu teman kamu ini bertunangan dengan Mas Alfa. Bertunangan. Dan dia seolah-olah bersikap menjadi gadis yang baik dan juga suci. Ibu jangan ngomong sembarangan kayak gitu dong, Bu, sama Jihan. Jihan itu teman aku, Bu. Ibu nggak tahu apa yang Jihan udah lalui sampai saat ini. Ibu juga nggak tahu pengorbanan dia untuk nyawa saudara Ibu. Tapi tetap aja, Bu. Tuhan ngambil saudaranya dari Jihan. Ibu pikir Jihan mau kayak gini, Bu? Dia itu terpaksa, Bu. Buktinya sekarang apa? Saudaranya Jihan diambil juga nyawanya sama Tuhan. Ibu jahat banget tau gak sih Ibu ngomong kayak gitu, Bu. Jenny, kamu sadar nggak sih? Apa yang kalian lakukan ini adalah pekerjaan haram. Ya, Bu, aku tahu kok ini haram, ini hina. Tapi Jihan juga ngelakuin ini secara terpaksa, Bu. Coba aja Tuhan gak ngasih cobaan seberat ini sama Jihan. Ibu pikir Jihan mau jual dirinya? Jangan pernah kamu bawa-bawa Tuhan atas jalan yang sudah kamu ambil. Ibu benci kalian berdua. Sekarang juga, kalian tinggalkan rumah ibu. Ibu nggak mau ngeliat kalian lagi di rumah ibu. Bu, aku gak akan lari kemanapun. Sekalipun ibu mau bawa aku ke Alfa dan mamanya dan ceritain siapa aku sebenarnya. Aku emang hina, Bu. Aku dosa, aku salah. Aku udah salah memimpikan kalau aku punya kehidupan yang pantas buat aku. Aku udah percaya bakal ada orang yang tulus cinta sama aku. Tapi Bu, Tuhan aja maha pemaaf, Bu. Dia pasti memaafkan umat yang mau bertobat. Ibu gak berhak ngejudge kami seolah ini Ibu Tuhan.
Jangan sembarangan ngomong ya kamu pelacur. Maaf kalau aku lancang, Bu. Tapi, Bu, kasih kami waktu sampai besok. Kami akan pergi dari sini, menghilang selamanya dari hadapan Ibu. Dan semua orang gak ada yang tahu soal ini. Dan Ibu bisa hidup lebih tenang. Ibu bisa kembali hidup tenang. Besok pagi, saat matahari terbit, kalian tinggalkan rumah ibu. Dan kamu tinggalkan kehidupan Mas Alfa. Dia anak baik-baik. Ibu nggak mau kamu mengganggu kehidupannya Mas Alfa. Jen, maafin gue ya. Enggak. Ya Allah, terima kasih sudah mengembalikannya kepadaku. Jihan muncul memberikanku kebahagiaan dan ketenangan yang tidak pernah bisa aku bayangkan, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan baginya dan untuk Alfa, ya Allah. Pagi Farhan. Kok kamu udah masuk sih? Bukannya kamu libur 3 hari ya? Oh, Farhan. Kenapa sih si Farhan? Suster, tolong panggilkan dokter Farhan. Baik, Dok. Pak dokter, harap berhati-hati dengan orang ini. Sangat berbahaya. 2 hari yang lalu sudah melukai 2 petugas. Terima kasih, Pak. Ya. Jen, biar gue aja yang bawa. Gak apa-apa, gue aja. Kayak, Ci, kok lu tiba-tiba tunangan sama Alfa? Bukannya Farhan mau ngelamar lo? Itu kenapa sih sebenarnya? Terus kenapa lo nggak balikan aja sama Farhan? Bukannya dia kesini itu untuk memperbaiki semuanya? Aku Alfa. Apakah kamu mau menerima lamaran aku? Gue nggak tahu kenapa ini bisa kejadian, Jen. Ini terlalu cepat. Gue pikir Alfa adalah orangnya. Orang yang bisa nerima masa lalu gue. Tapi ternyata Aku itu paling gak suka sama perempuan yang jual diri. sekarang gue tahu Alfa dan mamanya gak suka sama wanita hina kayak gue. Mereka pikir gue tuh orang yang baik-baik. Jen, kayaknya
Kayaknya sekarang gue tuh lagi nipu mereka ya. Siapa? Ardian. Gue nggak akan pernah nurutin apa kemauan lo ya. Lo mau ngancam gue? Hah? Ikutin apa yang lo mau? Nggak akan sampai kapanpun ya. Lo mau ngadu ke nyokap gue? Bodoh amat, gue nggak peduli. Ih, Jen, nggak apa-apa Jihan. Mereka tuh cuma bikin kita takut aja. Tapi kita harus tetap tenang, kita harus tetap tegar biar mereka tuh nggak seenak yang sama kita. Sudah dipastikan, ini ada pendarahan di bagian internal. Kita harus segera mengambil tindakan. Dok, seharusnya kita lebih hati-hati. Pasien ini sangat berbahaya. Polisi bilang pasien ini sudah membunuh 2 petugas. Oke, kita semua harus hati-hati. Siapkan suntikan anestesi. baik dok. Ma, Iya, masuk. Mama kenapa? Kok kayak habis nangis gitu? Nggak apa-apa kok. Mama cuma habis berdoa aja buat kebahagiaan anak Mama. Mama pikir udah saatnya kamu merencanakan pernikahan. Sederhana aja. Wanita seperti Jihan nggak akan sering datang di hidup kamu, Alfa. Mama bisa lihat betapa dia mencintai kamu. Dari matanya, sikapnya di depan kamu. Mama tuh bisa aja dibikin alpha salting gini. Mama ingin kalian menikah secepatnya. Perayaan kecil aja. Cukup teman-teman dekat aja. Sederhana tapi hikmat. Mama sampai udah bayangin loh gaun apa yang cocok buat Jihan. Kamu setuju kan? Gimana ya, Ma? Jangan ditunda-tunda dong sayang. Iya mamaku yang tercantik di dunia. Aku juga pengen cepet-cepet jadiin Jihan bagian dari keluarga kita. Ya udah, kamu bicarain lagi sama Jihan ya. Ma. Tenang, Pak. Siapa kalian? Pak, tenang. Kita semua sedang melakukan pengobatan untuk Bapak. Kalian berani sama gue ya? Bukan. Pak, ada harus diobati. Ada sekarang sedang sakit. Kalian berani sama gue? Iya. Kamu Pak, kamu sakit. Diam! Kamu dong! Di mana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Hubungan malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan?
jangan ada yang berani keluar. Kalau ada yang berani keluar, gua nggak akan segan-segan membunuh dokter ini. Paham? Pak, saya dari dokter. Saya sedang menyelamatkan nyawa Bapak. Nyawa Bapak dalam bahaya. Diam! Enak nih. Jangan pegang-pegang. Sini aku bantuin. Gak usah bantuin. Gampang ini, Nak. Mbak Nani, kuenya udah siap. Iya Bu, belum Bu, tapi nanti segera saya siapkan. Aman Bu. Bu, biar saya aja yang bantu. Suasana dapur yang panas ini tidak cocok dengan kecantikan wajah Ibu. Gak apa-apa. Kue spesial untuk seseorang yang sangat spesial. Jadi saya mau siapkan sendiri. Jadi saya cek dulu ya. Monggo Bu. Tolong bebaskan dokter dan perawat. Mereka di sini mau menolong kamu. Gua bakal lepasin mereka. Asal kalian ngasih mobil ke gua. Dan pastikan kalau gua keluar dari sini dengan aman. Pak, terus saja Bojo. Siapa tahu dia kelelahan dan menunggu lama, akhirnya Sandra dilepaskan. Baik, akan kami siapkan. Lu jangan coba-coba bohong sama gua ya. Gua tahu lu sama polisi. Gua nggak akan segan-segan menggorok oleh dokter ini. Kalau polisi masuk ke ruangan ini, paham? Pak, saya serius. Kalau Bapak tidak segera diobati, nyawa Bapak dalam bahaya. Tolong lepaskan kami, Pak. Tolong. Gua nggak akan ngapa-ngapain lu sampai permintaan gua dipenuhi. Lebih baik lu diam aja daripada lu nanti nyesel. Padahal baru aja tempat ini bisa bikin aku nyaman. Aku bisa ketawa, nangis, bersembunyi dengan tenang di sini. Sayang. Apakah Alfa akan tetap menerima aku setelah semua orang tahu soal masa laluku? Aku kangen banget nih sama kamu. Kamu lebay banget sih. Baru juga ketemu tadi. Ya, iya sih. Tapi kayaknya ini efek jatuh cinta. Nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Mungkin hari ini semuanya akan berakhir. Senyuman itu mungkin akan jadi yang terakhir kali aku lihat. Aduh, ini yang lagi jatuh cinta. Boleh diganggu nggak sih? Boleh dong, masa nggak boleh? Kan kita harus menghabiskan waktu bersama biar saling kenal. Tante mau kasih sesuatu ke kamu. Tante. Ini kayaknya berlebihan deh. Gak berlebihan kok, Jihan. Tante yakin kamu adalah yang paling tepat untuk Alfa. Lama-lama aku cemburu deh. Berasa kayak anak adopsi. Kamu ngomong apa sih, Alfa? Ya bisa mama sama Jihan tuh kayak ibu sama anak. Aku di sini kayak nyamuk gitu di antara kalian. Alfa, Mama mau pesen sama kamu. Kalian kan berdua udah tunangan. Segala sesuatunya nanti kalian akan lakukan berdua.
Kalian udah harus saling mengerti, udah harus saling membantu. Apapun itu akan kalian hadapi bersama. Bisa-bisanya dia tertawa di atas kebohongan yang dia bawa ke sini. Bu Prita dan Mas Alfa bukan orang yang pantas untuk Jihan. Pak, percaya sama saya, Pak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Buka pintunya! Buka! Mundur! Mundur! Kita bergerak. Sus, sorry. Ada apa, Sus? Dokter Farhan, Dok. Dokter Farhan kenapa, Sus? Dia disandra sama penjahat di ruang operasi, Dok. Mundur! Hei, ngapain kalian? Mundur! Ngapain kalian? Sana! Farhan! Sini! Diam! Berhenti kedua! Berhenti! Pak, tenang dulu ya, Pak. Kalau lu nggak berhenti, gua nggak akan segan-segan membunuh dokter ini. Pak, tenang, Pak. Jangan bertindak nekat, Pak. Mana permintaan gua? Mana? Baik, kami akan persiapkan. Setelah pergi dari sini, aku pasti akan merindukan saat bersama Alfa seperti ini. Itu bonekanya lucu deh. Kamu mau? Enggak, aku cuma bercanda. Aku bercanda doang. Silakan, Kak. Ya. Mana? Kamu mau yang mana? Cuma bercanda. Udah yuk. Boneka cantik untuk putri yang cantik. Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah gini ya? Sayang, kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kayaknya aku kecapean deh. Ya udah, abis ini kita pulang ya. Kamu mau yang mana lagi? Enggak usah ini aja. Udah. Ya udah. Mbak, ini berapa? Yang ini 300.000. Janji mulu! Bawa kalian! Sabar, Pak. Buat sini! Bawa kalian! Mana? Bawa pasti dulu, Pak. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak, ini cuma luka kecil doang kok. Makasih ya, Sid. Warna ini pasti cocok untuk Jihan. Cantik, elegan. Gak kayak ibu aku. Aku aja nggak tahu muka dia kayak gimana sekarang. Ya karena dia udah ngebuang aku dari bayi. Sampai sekarang aku nggak tahu dia di mana. Mungkin dia udah nggak ingat sama anaknya sama sekali. Kalau Jihan tahu siapa aku sebenarnya, pasti dia membenciku. Buat sekarang cukup segini saja.
yang kukasih, aku akan memberikan cinta yang besar untuk membayar kasih sayang yang aku belum sempat kasih ke dia. Nanti di saatnya tiba, aku akan kasih tahu dia bahwa aku adalah ibu kandungnya. Makasih ya. Sama-sama. Udah enak kan? Iya. Kamu gak usah khawatir. Ya gimana nggak khawatir? Kamu kan tunangan aku. Kalau kamu kejadian apa-apa ya udah pasti tanggung jawab aku. Apa sih? Kok kamu lagi foto-foto? Aku lagi khawatir loh sayang. Foto aku tuh pas lagi masih ganteng. Dan pas sekarang lagi khawatir. Aku tahu aku ganteng, tapi jangan fotoin aku terus, nanti memori HP kamu habis loh. Gak bakal. Kan foto sama video yang dulu-dulu tuh yang gak penting udah aku hapus. Pokoknya aku mau HP aku tuh penuh sama kenangan dari kamu. Masa? Foto bareng kan? Oke. Ya. Coba kamu fotoin. Aku gak nyampe. Ji. Tunggu. Ini Mbak habis bikin kue, cobain rasa keju, enak banget. Enakan punyaku, namanya kue tiramisu. Ini aja ada toppingnya stroberi. Ini coklatnya enak banget, enakan aku Nan. Gimana sih tuh, aku udah repot-repot bikin, harusnya Jihan nyobain punya aku dulu. Tapi ini nggak enak, enakan punyaku. Enak, lihat aja bentuknya udah cantik banget gini, itu apa gosong-gosong nggak jelas. Ini tiramisu emang warnanya kayak gini, ini nggak enak. Cobain ini aja ya, Mbak Jihan yang ini aja. Kue tiramisu. Jadi rasa keju, enak banget. Enakan punya aku kemana-mana Nan. Kenapa sih kamu gangguin aja? Aku tuh mau nawarin kue ke Mbak Jihan. Kamu tuh ikut aja. Tapi enakan ini kemana-mana Nan, ini kayak kue basi. Gak yakin aku sama buatanmu. Ih, udah. Ngapain pada berantem sih? Nggak apa-apa. Aku suka liat mereka berantem lucu. Makasih ya, Mbak Nani, Mas Gito. Makasih buat apa, Ji? Makasih buat semuanya. Mbak Jihan ini kayak ke siapa aja. Oke, terima kasih segala. Alfa, aku keluar bentar ya. Mau aku temenin? Nggak usah, aku sendirian aja. Ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Permisi Mbak Jihan, ada titipan dari Bu Prita. Ini apa ya? Nggak tahu Mbak. Ayo udah, makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Ya Tuhan, kalau kayak gini terus, aku jadi makin berat buat tinggalin tempat ini.
Kamu cantik banget sayang. 1000 kali lipat lebih cantik dari biasanya. Makasih ya Mbak. Kasih ya. Mau difotoin? Boleh Mbak. Kebetulan buat mengabadikan calon istri aku yang paling cantik. Kamu berlebihan banget, Alfa. Beneran sayang. Ayo, 1, 2, 3. Dia berjalan sendirian, hatinya penuh. Makasih ya Mbak. Yaudah, kalau gitu saya tinggal dulu, biar nggak ganggu acaranya. Kasih ya. Ya, sama-sama. Namun dia takkan berhenti. Sayang, shall we dance? Bunga di taman hati, kau temukan keindahan di setiap air mata. Ada bintang berkilau di balik gelapnya malam. Dilema datang menghampirinya antara cinta. Ternyata gini ya, rasanya berada di dekat orang yang kita sayang. Rasanya bahagia dan damai banget. Tapi sayang, besok aku akan kehilangan semuanya. Ada bintang berkilau di balik gelapnya malam. Makasih Mak, udah selesai ya. Saya permisi ya. Terima kasih ya Sus. Ya, sama-sama. Maaf ya Sil. Gara-gara aku kamu jadi luka kayak gitu. Nggak seharusnya kamu ngelakuin hal nekat kayak tadi cuma buat nolongin aku. Han, aku sama sekali nggak nyesel ngelakuin semua yang aku lakuin tadi. Kamu pikir aku bakal diem doang ngeliat kamu dilukain kayak tadi? Aku tahu, mungkin di hati kamu belum ada aku untuk saat ini. Tapi kamu jangan lupa, di hati aku cuma ada kamu, Han. Dan aku akan ngelakuin hal apapun untuk orang yang aku cinta. Tante senang banget bisa ketemu sama kamu. Dari dulu Tante udah ngebayangin siapa wanita yang akan bersanding sama Alfa. Rasanya Tante bahagia banget pas tahu wanitanya adalah kamu. Tante bersyukur Alfa sudah menemukan dan mendapatkan wanita yang terbaik untuknya. Tante, makasih banyak ya. Tante udah menerima aku dengan hangat. Padahal aku bukan wanita yang sebaik itu. Mah, kan aku udah bilang, Jihan ini selalu rendah hati. Jadi jangan dipuji terus mah, gak enak. Ntar malah Jihan gak nyaman loh. Tante ngerti kok, mana ada orang baik yang akan mengaku bahwa dirinya orang baik.
Kebaikan itu pasti akan dilihat oleh orang lain. Tapi aku emang bukan orang yang baik. Bahkan sekarang pun, aku ngelakuin hal buruk dengan membuat kalian berpikir kalau aku itu orang yang baik. Jihan, are you okay sayang? Aku cuma bahagia aja, Tante. Allah baik banget ya kirimin aku orang-orang yang baik ya Tante dan juga Alfa. That's so sweet, sayang. Tante sudah menganggap kamu kayak anak tante sendiri. Jadi kamu anggap tante juga sebagai ibu sendiri ya. Tante janji, kapanpun Jihan butuh tante, tante akan datang. Alfa, kamu jagain Jihan baik-baik ya. Pasti dong, Ma. Ya udah, tante mau istirahat dulu ya. Kalian juga istirahat ya. Iya, Ma. Tante balik dulu. Have a good night. Tahu gak sih, Mama tuh jauh lebih sweet ke kamu daripada ke aku. Lama-lama aku bisa iri lagi nih. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Sila. Sayang. Sila. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Siapa yang tega bikin kamu kayak gini, Nak? Hah? Ibu tenang ya. Di Farhan nggak apa-apa kok. Di Farhan cuma luka kecil doang. Gimana ibu mau tenang? Kalau ada luka leher kayak gini gara-gara nolongin orang. Ibu, seriusan deh. Farhan nggak kenapa-napa. Justru yang luka sekarang itu Sila gara-gara nolongin Farhan. Sila, kamu baik-baik aja kan? Sila baik-baik aja, Pak. Dokter Sila. Terima kasih banyak ya. Sudah mau menolong anak saya Farhan. Sampai tangannya terluka kayak gini. Nggak apa-apa, Bu. Sila nggak apa-apa. Sila, kamu lebih baik menjalani rawat inap deh di rumah sakit ini. Nggak apa. Sila mau pulang aja. Lebih nyaman di rumah. Kamu yakin kalau kondisi kamu baik-baik aja? Yakin, Pak. Nggak apa-apa. Orang ini cuma kegores doang kok. Papa jangan khawatir ya. Ya sudah. Sampai kapan ini dipegang terus? Aku kan udah sampai rumah. Aku cuma pengen kamu tahu, kalau aku sudah memiliki seseorang, aku akan susah untuk melupakannya. Apapun kondisinya. Yes. Aku belum percaya kalau belum lihat langsung. Kadang suatu hal itu belum bisa dipercaya kalau kita nggak lihat langsung. Kamu gak usah khawatir, Jihan. Aku bakal ngebuktiin ke kamu kalau semua yang aku ngomongin itu pasti benar.
Selamat malam Tuan Putri. Jangan lupa mimpin aku ya. Selamat tinggal, Alfa. Kenapa, Pak? Seharusnya yang bertanya seperti itu Papa bukan kamu. Sila, kamu tolong dengerin Papa. Kamu kenapa sampai mengorbankan keselamatan kamu sendiri demi nyelamatin Farhan? Kalau di saat kamu nyelamatin Farhan, kamu mengalami hal yang lebih buruk dari ini, Papa nggak bisa ngebayangin. Pak, harusnya Papa udah tahu jawabannya. Sila cinta sama Farhan, Pak. Memangnya sebesar itu cinta kamu sama Farhan sampai kamu mengorbankan keselamatan diri kamu sendiri, Sila? Iya, Pak. Cinta Sila ke Farhan sebesar itu. Rasa sakit ini gak ada apa-apanya, Pak. Dibanding Sila harus melihat Farhan terluka kayak gitu. Saya akan memastikan kamu bisa bersama dengan Farhan. Dokter Sila, saya berjanji saya akan menjadikan kamu menjadi menantu saya. Gak ada orang lain yang pantas bersanding bersama anak saya selain kamu, Dok. Ternyata yang aku takutin ternyata muncul, Jeff. Kehidupan yang tenang dan sempurna yang aku pikir bakal abadi. Ternyata itu hanya harapan semu yang perlahan mulai pudar. Mungkin aku emang gak bisa menghindar dari masa lalu aku yang terus menghantui aku. Sekuat apapun aku lari, meski ke ujung dunia sekalipun, masa lalu itu akan terus datang di tempat persembunyian aku. Mungkin aku terlalu naif ya, Jeff. Kayaknya aku tuh emang gak pantas hidup bahagia.
Ayo, Ji. Aduh. Awas hati-hati ya. Aduh, awas Hati-hati, licin. Jep. Ji, yuk kita harus cepet-cepet pergi dari sini. Ayo cepet. Ji, pokoknya lo tenang aja ya. Gue yakin kok kita bisa laluin ini semua. Ya seenggaknya kan kita selalu ada untuk satu sama lain kan? Nggak sendirian. Itu kan Mbak Jihan. Ngapain dia di sana? Mau kemana ya? Mas Bos, tahu nggak ya? Jen, di belakang kita, jangan langsung nengok. Di belakang kita ada staf hotel. Kayaknya dia ngeliat ke aku deh. Aku takutnya dia langsung kasih tau Alfa. Begini handphone ketinggalan lagi. Bu, mau bayar. Oke. Makasih ya. Ya. Ayo, Ji. Mas Bos! Mas Bos! Buka Mas Bos! Aduh. Mas. Apa sih Mas gitu masih pagi gini? Udah berisik aja, masih ngantuk nih. Kalau mau ngajak bercanda ntar aja. Siapa yang ngajak bercanda Mas Bos? Ini urgent, darurat. Tadi saya lihat Mbak Jihan di pinggir jalan, duduk di halte, bawa tas gede Mas Bos. Jihan di halte? Dia mau pergi? Sepertinya kayak gitu Mas Bos. Tadi saya panik, langsung lapor Mas Bos. Yaudah, bentar Mas Gito. Cepet Mas Bos. Ayo Mas Bos, cepet Mas Bos. Ayo Mas Gito. Iya. Mbak, permisi Mbak. Nggak, Mas? Mbak, lihat cewek cantik kulit putih, tingginya kira-kira segini Mbak. Maaf, Mas. Nggak lihat. Mungkin Mbak itu lihat. Ya. Makasih ya Mbak. Permisi Mbak. Ya, kenapa? Lihat cewek cantik kulit putih, tingginya kira-kira segini Mbak. Lihat nggak ya Mbak? Oh, tadi tuh ada di sini. Terus naik bis. Terus arahnya ke sana. Naik bis? Iya. Oh gitu. Yaudah, makasih ya Mbak. Iya.
jaluk mati sampean. Oh, dasar wong edan. Maaf Pak, saya lagi nyari seseorang. Walah. Perburuan kita mulai kembali. Baik, Bos. Hack akunnya Marsha. Jangan ada yang tersisa dan jangan ada jejak sekecil apapun itu. Dokter Sila itu anak yang baik. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Dokter Sila bisa membahagiakan kamu. Kenapa Jihan? Kamu baru sadar ya? Kalau kamu nggak akan pernah bisa menjauh dari saya.